atas gelapan saksi cinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagi kakak-kakak yang berbeda keyakinan, kami mengucapkan selamat, semoga sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kak Layan, Kak Irwan yang luar biasa, yang selalu mendorong kita untuk tetap semangat ya menjadi pelatih pembina pramuka di keluarga masing-masing. Alhamdulillah atas puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat kepada kita, sehingga dengan rahmat tersebut kita masih bisa dipertemukan di dalam zona ruang virtual dalam keadaan selalu alafiah, salawat beserta salam. Mari kita haturkan kehadirat kita, kehariban kita, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kejayaan menuju ke zaman yang penuh dengan terang benderangnya ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan sampai detik ini. Kakak-kakak yang saya hormati, yang saya muliakan, yang sudah tadi kita menyapa satu-satu walaupun tidak ada kesempatan untuk yang lain, nanti ada kesempatan lagi Kak ya. Kita pada malam hari ini akan mengadakan bincang santai, ngopi santai, ingin refresh ilmu kita yang sudah kita dapatkan di KPD tahun 2018 bersama di Pusdiklatnas yang kita laksanakan kurang lebih selama hampir 1 minggu. Kita hari ini ingin mendapatkan ilmu kembali, mengasah ilmu kita, dan juga ingin mendapatkan motivasi dari kakak-kakak kita, terutama dari Kak Layan maupun dari Kak Irwan, yang nanti akan kita memberikan waktu dan kesempatan kepada beliau-beliau semuanya dan juga kepada kakak-kakak yang lain yang sudah kami share di grup Zoom, grup WhatsApp. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada dalam kegiatan ini, kita ingin mendengarkan pencerahan semangat dari kakak-kakak. Ini alhamdulillah Kak Sardianus juga ikut, masya Allah luar biasa. Terus kita kasih kesempatan yang pertama kepada Kak Irwan ya, Kak Irwan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan sambutan dan juga motivasinya kepada kita agar kita terus semangat di dalam kegiatan kepandaan kita. Terima kasih. Silakan kepada Kak Irwan. Monggo Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual seperti ini untuk bisa menjalin lagi silaturahmi kita yang mungkin selama ini hanya lewat grup. Ini mungkin akibat keisengan saya sendiri juga ya. Kemarin memang saya bilang udah kumpul aja lagi gitu ya. Dijadiin bener sama kakak-kakak ini. Dan saya pikir nikmat silaturahmi ini tentu tetap harus kita jaga, saling motivasi, saling menguatkan, baik karena situasi pandemi ini maupun juga karena pilihan yang sudah kita buat beberapa tahun yang lalu. Ya, kakak-kakak datang ke Jakarta, ke Pusdiklatnas, memilih jalur bakti baru. Walaupun mungkin tidak ada paksaan, kakak-kakak tetap jadi pembina pramuka juga sudah cukup. Ada yang kepengen jadi pelatih. Saya nggak tahu ya kenapa pengen jadi pelatih. Kalian kira-kira kalian sendiri punya niat jadi pelatih ngapain untuk kalian? Ya, 11 tahun lalu tuh. 11 tahun lalu ya. Nah, nanti pasti juga mungkin saya nggak tahu ya, kakak-kakak ini punya latar belakang motivasi yang berbeda-beda. Mungkin saya sih memang juga waktu itu ngeliat gaya juga ya jadi pelatih ya.
bisa ngajarin orang tua di depan kelas gitu ya. Karena mungkin itu kalau saya pribadi, saya tuh cita-cita dari dulu yang sampai sekarang nggak hilang tuh cita-cita jadi guru Kak saya. Tapi nggak kesampaian, nggak kuliah di keguruan, nggak punya sekolahan, nggak jadi guru. Pengen banget rasanya saya tuh ngomong di depan kelas gitu ya. Ada kesempatan nih jadi pelatih. Udah. Nggak tahu kalau kemudian tanggung jawabnya sebagai pelatih itu jadi seperti sekarang ini. Kemudian memilih tetap setia di jalur ini sampai kemudian bertahun-tahun masih di dunia kepelatihan. Nah, cemplung akhirnya Kak Layan, mungkin cerita buat kakak-kakak semua juga, akhirnya saya memang aktif di dunia pelatihan. Bukan hanya di pelatihan di kepramukaan, sekarang saya aktif di lembaga swasta mengelola pelatihan. Jadi hidup saya memang Kak Layan hari demi hari ini diisi dengan pelatihan. 3 tahun terakhir saya di dunia pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian 2 tahun terakhir masuk invasi lagi ke dunia K3 konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Belakangan mau masuk ke tenaga kerjaan, hubungan industrial. Jadi kayak orang kurang kerjaan kakak semua, pengen masuk ke beberapa dunia baru. Dan saya yakin sebenarnya saya punya motivasi yang mirip sebagian kakak-kakak adalah mempelajari hal baru. Kalau pramuka buat saya ya dari lahir, dari kecil saya memang sudah pramuka. Kalau kemudian saya terus mengabdi di pramuka ya karena memang itu pilihan dari dulu. Nah, tetapi kemudian saya ingin punya kesempatan untuk merambah dunia lain. Jadi mungkin kebayang buat kakak-kakak, saya tidak punya latar belakang tentang pengadaan barang jasa pemerintah, nggak punya latar belakang teknik sehingga masuk di dunia K3 konstruksi, nggak punya latar belakang hukum, jadi masuk ke hubungan industrial dan sebagainya. Tapi itulah pilihan yang saya ambil. Kakak-kakak, nah hari ini Kak Layan sebenarnya saya memang berharapnya yang lebih banyak bercerita itu adalah kakak-kakak sendiri. Kak Erni cerita bagaimana kehidupan pelatihan di Papua ya Kak Erni ya? Ya, Merauke, Papua. Merauke ya. Kak Vera cerita bagaimana di Bangka Belitung. Kak Putu bagaimana cerita pelatihan di Bali. Kak Aris di Jambi. Gimana nih update-nya buat kita? Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita share cerita seperti ini dulu. Kemudian saya coba ingin masuk sedikit ke dunia ya sekarang mau nggak mau kita masuk ini Kak Rafiq. Karena sekarang ini ceritanya pelatihan kita, sebagaimana saya juga tadi melakukan beberapa pelatihan di luar kepramukaan itu, semuanya melalui jalur virtual. Saya nggak tahu kakak-kakak setiap hari yang guru, kalau boleh saya tahu siapa aja nih? Boleh? Saya Kak, Merauke. Yang guru, wah semua guru, biar PJJ itu biasa nih. Baik, jadi Kak Indra Santos itu pekerjaannya banyak. Pokoknya selain guru itu pekerjaan Kak Indra Santos. Kalau yang lain pekerjaannya rata-rata guru. Ya, jadi mungkin kakak-kakak sudah terbiasa dengan PJJ ya. Walaupun saya juga bingung lihat anak saya, ayah aku pusing belajar 1 jam kelas 1 SD belajar virtual ya. Nah, agak sedikit kurang oke lah, belum klop banget dengan metode yang seperti ini. Tetapi ternyata saya di dunia profesional pelatihan kita memang seperti ini Kak Layan. Saya udah nggak pernah lagi dipanggil nangkep di hotel Kak Layan. Sekarang saya cukup ya pagi-pagi buka laptop seperti ini, duduk di kursi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, 4 hari berturut-turut sesi. Ya, walaupun saya cuma moderator bukan narasumber, tapi nongkrongin setiap pertanyaan, nongkrongin setiap chat, Q&A dan sebagainya. Itu kehidupan saya sekarang. Dan saya sekalian mungkin sangat terbantu dengan pengalaman kita di Pramuka, Kak. Bayangkan kalau saya berhadapan dengan peserta pelatihan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cuma mendengarkan paparan dari narasumber tanpa break misalnya, nggak ada games kecil, nggak ada macam-macam, nggak mungkin peserta bisa bete habis. Nah itu yang kemudian saya harus lakukan upaya untuk bisa menyemangati peserta. Nah harapan saya, mungkin kakak-kakak di luar konteks PJJ ya, karena kakak-kakak sebagai guru,
saya pengen dapat cerita nih justru dari kakak-kakak mereka lain. Saya pengen kesempatannya lebih banyak buat kakak-kakak bisa bercerita pengalaman mengikuti seminar, pengalaman mengikuti pelatihan di virtual, di virtual. Atau bukan cuma mengikuti, syukur-syukur kalau ada yang punya pengalaman jadi narasumber fasilitator di kegiatan virtual. Coba saya survei dulu kalau gitu, yang pernah ikut sebagai narasumber atau fasilitator di pelatihan virtual. Ada? Kak Milka tanggung jawab, Kak Musafir tanggung jawab ya. Habis ini cerita kepada kita gimana pengalamannya. Kak Linda pernah? Ya, nanti cerita apa tantangannya bermain di dunia virtual. Ya. Saya sendiri juga belum banyak pengalamannya, cuma kalau seandainya kakak-kakak bisa share ke kita semua, mungkin nanti akan menambah pengetahuan kita. Karena saya yakin sekarang mungkin pelatihan-pelatihan pramuka nanti akan bergeser ke sana. Ada atau tidak ada pandemi. Begitu kurang lebih Kak Lion ya, menurut pendapat saya, kita sudah akan bergerak ke e-learning. Pembelajaran jarak jauh yang tidak mengharuskan lagi tatap muka. Jadi kita harus siap ke sana. Walaupun mungkin sekarang masih dalam percobaan lah, terbata-bata kita melakukan itu semua. Nah, sebentar saya tanya lagi nih kakak-kakak. Dari kakak-kakak yang ada di sini, siapa yang sudah pernah melakukan KMB atau KML virtual? Kak Putu sudah, Kak Putu tanggung jawab nanti. Kak Milka sudah tanggung jawab lagi. Siapa lagi yang sudah melakukan kursus virtual? Ada? Kak Didi udah pernah? Belum ya, Jakarta Pusat belum kayaknya ya. Nah, tolong nanti kakak-kakak bisa bercerita karena saya yakin ke depan kita akan Erni pernah. Nanti kita akan bergeser ke sana. Saya nggak tahu mungkin Kak Layan yang mungkin nanti di Cipanas kita juga sedang menyiapkan seperti itu ya arahnya. Kalau KPD, KPL kayaknya beberapa kali sudah dilaksanakan secara virtual ya Kak Layan ya. Nah, kami di Jakarta rencananya bulan Juli juga akan melaksanakan KPL. Tapi mohon maaf ya, hanya untuk orang Jakarta. Anda yang ada di sini semua nanti dulu, nanti dulu. Ya, ada jatah untuk 50 orang peserta KPL di Jakarta. Nanti akan kita bahas bersama teman-teman di Cipanas. Nah, tetapi saya sendiri ngerasa bahwa memang melaksanakan pelatihan secara virtual itu tidak mudah. Sekarang barusan kami laksanakan di Jakarta LPK Kak Layan, latihan pengembangan kepemimpinan. Ya, latihan pengembangan kepemimpinan secara virtual. Ya, yang biasanya kita diskusi dengan peserta, adik-adik di Dewan Kerja, adik-adik penegak biasa diskusi ketat, ya, berdebat di depan muka, bikin gambar, bikin permainan. Sekarang semuanya harus dilakukan secara virtual. Agak berbeda, agak sulit. Saya harus akui tidak mudah. Nah, tapi mungkin kakak-kakak punya kiat-kiat khusus. Jadi tip and tricksnya kalau saya bilang, ayo kita coba arah sana supaya nanti kita punya pengayaan. Dari saya itu dulu, Kak Rafiq. Saya persilakan, mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Rafiq dan teman-teman. Silakan. Oke. Diucapkan terima kasih kepada Kak Irwan yang sudah memberikan sambutan dan motivasi kita, fuse kita untuk lebih semangat lagi. Dan kita masuk kepada Kak Layan. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada kakak pelatih kita untuk memberikan sambutannya. Silakan Kak Layan. Kak Layan, ada kendala jaringan mungkin enggak ya? Kak Layan keluar Kak. Ada Kak Sardianus Kak. Oh ya, Kak Sardianus. Kita kasih kesempatan kepada Kak Sardianus. Wah, ini Kak pelatih kita. Silakan Kak Sardianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Masih berasa KPD, tapi telurnya di mana? Kagak ada yang digantung. Sehat ya kakakku semua? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Sama seperti Kak Irwan pada sesi yang ini, pengennya dengar dari kakak semua. Oh ya,
By the way, saya lagi di rumah sakit. Alhamdulillah baru lahiran lagi, tamu baru di keluarga. Ini masih di rumah sakit ini. Itu masih bentar. Oh mana? Oh nggak bisa. Masih di rumah sakit. Wah, luar biasa Kak ya. Ada cewek. Tapi pada intinya kakakku sekalian, mau berbentuk pelatihan kita itu seperti virtual ataupun kalau kita jadi sekecil apapun pelatihan kita tetaplah terus berlatih agar nanti semua yang kita sampaikan itu beralasan, berdasar. Jadi bukan pada katanya, kata dia, kata siapa, tetapi memang pada sebuah kebenaran dan mungkin bisa jadi pada hasil pengalaman kita sendiri. Sama seperti Kak Irwan, dulu saya tidak punya cita-cita buat jadi pelatih. Pramuka banyak mengajar hal yang di luar dugaan saya. Kalau di flashback kembali ke belakang, saya memang aktifnya dari siaga penggalan penegakan. Di Pendega saya nggak aktif. 2004 saya baru kenal itu yang namanya KMD. 2004 juga KMR. 2006 saya langsung ke KPD. 2012 ke KPL. Dari KML ke KPD nggak pernah punya cita-cita. Tetapi keadaan pada waktu itu sekretaris kuartir cabang yang menyuruh berangkat karena kesulitan mencari orang pada saat itu. Enggak taunya bergabung di dunia pelatihan. Nah, kuasai berlatih terus seperti yang Kak Irwan bilang itu setiap detik, setiap menit jam mengalami perubahan. Jadi kalau kita sebagai pelatih tidak mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, modernisasi pada saat ini yang dulu kita para pelajar harus disingkirkan dulu dari dunia handphone, sekarang malah dianjurkan untuk menggunakan handphone. Nah, terbukalah dengan semua bentuk perubahan-perubahan di dunia yang pasti disaring. Kalau bahasa Jambi itu diayak ya Kak Irwan ya, diayak, ambil yang baiknya. Pastikan kita sudah benar-benar sudah menjadi terlatih. Itu aja Kak Rafiq dari saya nih. Terima kasih kepada Kak Sardianus ya. Selamat menjadi nambah ya Kak ya. Iya Kak, tambah. Ya, terima kasih Kak Sardianus atas sambutan dan masukannya kepada kita semua. Ini kita kasih kesempatan dulu kepada Kak Layan ini. Semoga jaringannya lancar kepada Kak Layan ini, mumpung lagi bergabung dengan kita. Silakan Kak Layan untuk memberikan sambutannya. Tadi sudah Kak Irwan sudah, Kak Sardianus juga sudah. Kak Layan. Halo Kak Layan. Kendala jaringan Kak. Baik. Oke. Sudah muncul tuh Kak Layannya. Oke. Sorry tadi. Oke. Silakan Kak, sambutan dari Kak Layan. Oke, ini. Ada sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam pramuka. Pertama, senang melihat kakak-kakak semua sehat semua ya. Jadi yang paling membahagiakan kompak nih angkatannya, selalu berkomunikasi dan saling support. Tadi udah diabsenin sama Kak Irwan. Siapa-siapa yang pasca kursusnya sudah mengimplementasikan ilmu-ilmunya, bahkan berkembang dengan strategi virtual ya, kondisi saat ini. Saya kira senang melihat kakak semua progresif. Waktu awal-awal pandemi kita shock semua, terus kemudian banyak policy supaya kita di rumah aja. Saya lihat awal-awal bulan Maret akhir kalau nggak salah saya pernah bikin webinar session ya, awal-awal sekali
dan peserta paling banyak nih salah satunya dari geng ini nih. Jadi saya merasa di support dan kita melihat bahwa semangatnya sama ya. Walaupun kondisinya seperti sekarang, kita berusaha untuk lanjut terus. Sejujurnya tadi Kak Irwan udah nyinggung bagaimana policy di tingkat nasional. Saya sendiri belum melihat progres kalau di area pelatihan. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada yang khusus. Tapi saya mengerti di beberapa cabang, beberapa daerah sudah membuat strategi supaya kursus-kursus tetap berjalan. Saya pernah ditanyain sama teman-teman, itu kalau di negara lain gimana, itu COVID juga kan, terus kursusnya gimana? Jadi yang menarik kalau ceritanya kan saya di Kuarnas bidang luar negeri, jadi saya ceritanya inilah ya supaya ada insight lainnya. Jadi kalau yang menarik di banyak negara kebanyakan ya memang mereka moratorium, tidak ada aktivitas kursus apapun ya. Kenapa moratorium? Karena jumlah anggotanya juga berkurang, ya kan? Kalau kita kan anggota pramuka tuh ya siswa tuh ya anggota pramuka. Kalau di sana didefinisikan anggota tuh Eropa, Amerika lah rata-rata. Afrika dia agak berbeda lagi treatmentnya, negara-negara Arab sama. Jadi siapa yang disebut anggota dia yang membayar membership fee. Jadi ketika dia nggak berlatih, ya berarti dia nggak bayar iuran. Ketika nggak bayar iuran, sistem mendetek dia disuspend keanggotaannya. Jadi drop kan keanggotaan. Ya anggota aja berkurang, ngapain kita nambah pembina? Kalau misalnya pembina juga nggak perlu nambah, ngapain nambah pelatih? Indonesia berbeda kasusnya karena kita luar biasa banyak. Dan mungkin sampai sekarang pun jumlahnya yang diklaim sekarang jumlahnya 24 jutaan. Dan itu jumlah yang memang bingung juga, itu besar kan, cukup besar. Tapi kalau ngelihat Dapodik, ini yang guru-guru gitu, kalau ngelihat Dapodik, jumlah siswa SD, SMP, SMA sekarang plus guru itu ada di angka 48 jutaan. Se-Indonesia 48 juta. Jadi kalau misalnya 24 juta, ya mungkin aja gak jauh-jauh dari sana. Jadi saya kira kakak-kakak dengan kesibukan kita udah berapa tahun berarti? Kan terakhir 2019 bulan apa Kak? September ya? Oktober Kak? Oktober ya? Iya. Oktober 2020 Oktober ya, udah setahun lebih. Jadi yang sudah pernah mengimplementasikan ilmunya setelah kursus, saya atau nanyanya dibalik, yang setelah kursus belum pernah diturunin jadi pelatih, ada gak? Hah? Ada gak enak? Hah? Oh Kak Yanti Batam, hah? Belum Kak? Wah harus ditelepon nih Kak, kita coba. Terima saya. Jangan katakan jangan lama-lama. Kalinda udah ya? Oh Kalinda, Kalinda nih sekarang Waka Orgakum. Sudah. Iya. Terus Kapri, pasti Kapri yang ngirim undangan sama Kalinda. Jadi siapa yang belum ditugaskan? Kak Rofik. Iya Kak. Kak Rofik sibuk ini kali jam ceramahnya. Jadi kiai keliling jadi. Ini ada yang ini nih. Ada yang storing ini yang audionya. Nah, terus siapa lagi? Karis Haryanto. Udah Kak? Udah pernah. Audionya belum aktif. Sudah aktif Kak. Udah aktif ya? Karis sudah aktif. Coba gimana? Sudah diturunkan melatih? Karis? Iya. Satu kali Suaranya orientasi terbuka tadi. Orientasi. Terus? KMD Desember setelah pulang kemarin sama orientasi yang Desember kemarin. Woi, Maksudnya senang gitu denger ya kan, wah akhirnya Musti Pelatnas lulusannya diakui gitu di tempat.
tadi mana nih sekretaris Wardah Riau? Ya hilang deh. Gimana siapa lagi? Yang belum aja. Kalau yang lain berarti ini kan. Kak Yanti belum, Kak Vera belum Kak? Belum itu belum dapat giliran apa memang Nggak ada pelatihan ada ya? kursusnya? Gitu. Di unmute. Ini Kak, insya Allah di awal bulan Maret atau di akhir bulan Maret itu KMD-nya akan dilaksanakan 2 bulan dari Januari sampai Februari ini saya dengan Kak Indri itu sudah sedemikian rupa berusaha untuk supaya giat tersebut terlaksana, dan alhamdulillah kita dapat support penuh dari Warcap, Kak Warcap sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Pangkal Pinang. Jadi ini udah dalam tahap penyebaran undangan dan kita sudah pasang pancing, ibaratnya tinggal nunggu pancing kita dimakan oleh kakak-kakak yang akan menjadi peserta KMD tersebut. Mohon doanya semoga bisa terlaksana di bulan Maret. Jadi besok nih malah konser perdana. Konser perdana Kak. Tapi saya sama Kak Indri walaupun tidak ada kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak peserta, kami berdua itu tetap aktif Kak, tetap produktif. Jadi kebetulan kita berdua diposisikan sebagai tim sekretariat di Warcap. Jadi beberapa waktu yang lalu itu juga ada musran luar biasa di beberapa kecamatan. Jadinya kita juga diminta untuk mendampingi ketika ada sidang-sidang pleno. Dan terus komunikasi kita dengan Pusdik, baik Kapusdik maupun sekretaris, mereka begini, jika nanti kemungkinan terburuk KMD itu tidak bisa dilaksanakan, mereka akan mengadakan gelang ajar atau putaran pelatih. Yang penting satu poin terakhir ini yang kami belum dapat Kak untuk narakarya kami gitu Kak. Jadi dari Atama itu banyak kegiatan yang saya dan Kak Indri ikut terlibat di mana Warcap mengadakan kegiatan baik di Wardah maupun di Warcap. Tapi satu kegiatan berupa pendampingan kepelatihan itu yang belum dapat gitu loh Kak. Jadinya sama Kak Indri agak ketem-ketem yang sifatnya dia webinar kita berdua ngikut gitu Kak. Walaupun kemarin sifat ikut kegiatan apa tuh sama Kak Indri di webinar yang di situ ternyata pesertanya malah anak-anak muda semua, di mana kita harus minta apa itu namanya saya lupa, mungkin Kak Indri ingat. Kalah kita Kak untuk upload kegiatan kayak gitu. Oh, peserta anak muda ya? Anak muda, jadi pramuka muda, produktifnya luar biasa gitu Kak. Kayak gitu aja Kak. Saya kira itu menarik ya, maksudnya ini Kak Irwan, Wakabinawasa di DKI Jakarta juga punya tantangan yang beda tuh kan, tadi udah sharing beberapa hal. Tapi kan itu nanti Kak Vera sama Kak Indri nanti itu kan KMD-nya tatap muka kan? Tatap muka Kak, Kak Endang juga dilibatkan di kepanitiaan. Kita juga hanya tatap muka sih sebenarnya, cuma tatap muka Kak. Jadi Kak Endang, Kak Hari itu juga dilibatkan di kepanitiaan. Cuman karena kondisi seperti ini yang bergerak dan terus produktif itu saya dengan Kak Indri Kak. Jadi kami benar-benar pemburu naratama Kak. Jadi ketika ada kegiatan apapun kami ikut, kegiatan apapun kami ikut gitu Kak. Sebagai sebenarnya bukan nggak perlu memburu naratama sih, yang penting haruslah Kak memburu hatinya Wakabinawasa aja. Iya Pak. Karena kalau misalnya enggak gitu kita vakum Kak, nggak produktif dan nggak bisa mengembangkan apa yang kita dapatkan. Ini Kak Irwan, ini yang bikin iri sama kita sama teman-teman di daerah. Jadi di daerah tuh sebenarnya yang ada COVID cuma Jabodetabek aja. Jadi kalau saya sudah ke Bulungan, Kaltara, misi TOT pelatih. Ya kan, saya bilang ini yakin ngundang saya kan dari zona merah, nggak apa-apa Kak katanya. Dan di Bulungan lah saya pertama kali sholat di masjid, sholat Jumat berjamaah tuh saf rapet. Nah, itulah Pak Kiai Rafiq itu baru kali itu lagi saya sholat rapet gitu, dan rata-rata nggak pakai masker. Udah saya nikmatin aja situasinya. Nah, November saya kena COVID kan. Terus kemudian veteran COVID. Terima kasih ya, banyak kakak-kakak di sini yang selalu mensupport saya gitu kan. Terus
Jumatnya udah nyatakan negatif, Jumat depannya ke Sulbar, Mamuju, KPD. Ini ngundang saya yakin kan? Justru udah pernah kena COVID kita makin yakin. udah ada kebalnya. Oke. Pas di sono saya juga kan makin ketat kan. Jadi di sesi saya bilang saya memikirkan sebuah exercise yang nggak bersentuhan ya Kak Irwan ya. Sentuhan, terus kemudian gimana caranya maskernya bisa dipakai, terus kita juga nggak terlalu lama di ruangan. Pokoknya itu pikirin terus. Cuma pesertanya sama pelatih yang lain itu nggak mikirin itu kan. Santai aja ya. Santai aja. Wah itu pas simulasinya tabrak-tabrakan ya. Saya bilang. Jadi saya setelah setelah kursus ditutup selama 14 hari saya nggak keluar grup ya kan, untuk make sure ya. Setelah udah hari ke-14 cek semua nggak ada yang kenapa-napa, baru saya udah dah alhamdulillah aman. Nah memang lain ininya kondisi psikologisnya. Saya dari Mamuju langsung jalan darat ke Palu karena ada cek kegiatan bantuan luar negeri di sana. Saya diundang makan malam sambil nonton konser, itu yang undang wali kota Palu. Itu orang rame, padahal masuknya itu kita dirazia bawa surat rapid antigen atau enggak. Tapi pas di sana kok nggak ada, situasinya sangat-sangat berbeda. Kan di sini kan kita nguras kepala, makanya Pusdiklatnas teman-teman DKI menguras pikiran untuk bagaimana strategi ini. Khawatirnya sama teman-teman nggak laku. Itu kan yang COVID di Jakarta aja, kita mah lihat baik-baik aja. Jadi itu yang suka kita lihat, apalagi Aceh. Kita dari Aceh kan? Nggak ada ya? Aceh itu sudah kemah kan? Kairuan kemarin kemah Dewan Kerja Aceh. Kira-kira kemah pakai protokol kesehatan itu kemah yang gimana tuh? Ya kan? Pokoknya udah los. Ya kan, kalau teman-teman di luar negeri saya lihat yang paling stabil itu khususnya Asia Pasifik ya, itu Vietnam sama Mongolia, yang benar-benar sama New Zealand ya kalau di Pasifik. Jadi udah normal, udah benar-benar normal. Jadi nggak ada tuh pikiran teman-teman pramukanya untuk kita gimana caranya virtual. Kalau Myanmar bikin KML virtual bukan karena protokol kesehatan, karena mereka belum punya pelatih satu negara, jadi harus undang dari ini kan APR ya, dari MSO lain. Nah terus kita kan nggak bisa ke sana, artinya 3 hari pertama virtual sama kita. Nah 3 hari berikutnya mereka praktikum desainnya dari sini, yang awal yang jadi Kak Warnas saja jadi peserta ya kan, Kak Warnas yang Myanmar. Saya kira itu ya, saya ngelihat kalau kakak udah, karena rumus pelatih itu saya kira kayak Kak Irwan kan profesional di dunia pelatihan. Saya juga senang di dunia pelatihan, selain kepramukaan juga aktif. Kayaknya makin banyak jam terbang karena kita pasti bisa nemuin alurnya, dan saya optimis kalau saya ngelihat kakak. Jadi tapi memang ini loh, kita KPD kan ini ya. Ya KPD kan dia. Saya kira memang nggak usah maksain passionnya ya. Tapi ini untuk pribadi ya. Kalau emang kakak kira-kira jalurnya misalnya kayak Kak Indra nih, lebih senang di dunia manajemen, pengelolaan seperti Squadra, terus sibuk sama Kalinda misalnya gitu kan, ya udah nggak apa-apa cuy di situ, karena kita butuh juga orang-orang yang memang best of the best di area itu, yang itu area-area itu dipegang oleh yang dia dulu pernah jadi sekretaris di organisasi apa, jadi sekretaris di kuartir, kan sering ada kasus gitu kan,
jadi bingung kan, karena nggak sama sekali nggak ngerti area kepramukaan. Nah, saya pikir kalau memang teman-teman memang punya, kakak-kakak punya keinginan untuk bisa transfer kemampuan membinanya ke yang lain, punya. Jadi tadi Kak Iwan kan nanya apa namanya alasan apa pelatih itu memang ini hostnya siapa nih? Kak Rafiq ya? Iya. Kak Musafir sama saya Kak ya. Di apa share screen deh saya. Oke. Tapi bukan ini. Monggo Kak Musafir. Jadikan co-host Kak Layan. Enggak, ini aja, buka ininya aja. Oh iya, bukan. Share screen-nya. Oke. Jadi kalau co-host dapat ini lagi. Sudah Kak. Dapat amplopnya, enggak ya? Amplop banyak Kak, saya kasih untuk apa? Saya unik nih kemarin webinar nih kan. Cuman ngomong ini aja, tahu-tahu saya bilang padahal awal-awal tuh yang penting kita di rumah aja ada aktivitas, maksudnya senang. Oh itu udah luar biasa saya bilang. Ini saya mau izin nih Kak Irwan, Kak Sardianus. Jadi ini sering disampaikan oleh Kak Irwan. Jadi rupanya kita tuh pernah lihat ini kan teori dengar apa golden circle ya, golden circle. Ya kan? Anggap aja ini apa lingkarannya tengah-tengah ya. Jadi kan ini lingkaran terluar dia watt. Lingkaran yang tengah ini just say how, ya kan? Lingkaran terdalam nih why. Nah, kalau misalnya kita tuh sering kalau misalnya mempromosikan pelatih itu di area kulit terluarnya, yaitu what. Apa sih pelatih? Jadi bermain di definisi. Ya itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi memang kita masih di permukaan terluar. Masuk sedikit, kita bisa dengan confident. Ini pelatih itu begini, pelatih itu begitu, pelatih yang baik itu seperti apa. Ini kita bisa bercerita di sana. Ini kayaknya grade-nya lebih naik lagi. Tapi rupanya ada faktor yang membuat kita kuat di sini, yaitu faktor why-nya. Jadi reasoning. Jadi why factor. Apa sih yang ngedorong kita? Kok kakak-kakak mau dari Pangkal Pinang, dari Sulsel datang ke Pusdiklatnas? Waktu dulu kita ngobrol-ngobrol banyak yang cerita kan, kita pakai personal budget, apa, biaya mandiri. Mungkin kuarternya lebih biayain, cuma kan duit sendiri juga keluar. Itu kan why factornya macam-macam kan. Nah faktor why-nya tuh apa sih yang mendorong kita? Nah, dulu saya waktu minta jadi pelatih kan ceritanya nolak, karena kebetulan di area saya yang disebut jadi pelatih itu kayaknya orangnya baik-baik semua, itu ngeri. Jadi apa namanya? Jadi itu yang saya lihat tuh dulu Kak Iron mungkin kenal ada Kak Jojo, ya kan? Dia termasuk Kak Yana sendiri yang sekarang wakaf Pusdiklatnas, ya kan? Kan gitu kan ngomongnya kayaknya tertata. Ya kan? Wah ngeri nih, saya nggak bisa jadi pelatih kayaknya, gitu kan? Nah, terus ketemu Kak Joko, sering bantuin. Jadi ceritanya sering bantuin kegiatan outdoor di Pusdiklatnas, tapi bukan pelatih. Latihan rappelling dulu ada towernya tuh. Kan lihat kan tower Pusdiklatnas ya, dia itu masih dipakai. Nah, saya sering dibully gitu. Lo kan belum pelatih, ngapain bantu-bantuin? Kan saya kan instruktur, cie. Anak ahliannya diminta. Karena begitu Pak Joko bilang, kamu ikut aja. Cuman saat itu faktor why-nya nggak cukup kuat, sehingga merenung lagi, kayaknya apa sih yang bagus yang membuat kita harus kuat. Jadi ketika tadi Kak Irwan merasa pramukaan untuk begitu menguatkan diri, sama kakak juga, saya juga begitu. Kayaknya kan kita pengen payback ya,
membayar balik. Harus jadi pembina pramuka. Wah, sukses nih jadi pembina pramuka kan? Kan kakak harus menularkan ilmunya dong, jadi pembina pramuka. Kalau mau jadi bisa menularkan ilmunya harus certified jadi pelatih. Nah, saya kira itu ya. Karena faktor Y inilah yang menjadi senjatanya perusahaan-perusahaan besar sekarang kan. Yang kalau mau didagangin, kenapa Anda buka AirAsia? Supaya now everyone can fly. Ya kan, supaya sekarang semua orang bisa terbang. Jadi ada faktor yang terdalam ya, alasan untuk hidup lagi. Nah itu saya kira yang saya ingin bisa share, karena kebahagiaan yang paling besar ketika kita masih bisa ketemu lagi sebagai sesama pelatih, dan mudah-mudahan KPL-nya lanjut semua. Satu tahu janjian kan, satu angkatan ini lagi. Cuma janganlah bosen kayaknya kan, cari yang ini mudah-mudahan ya, karena kalau tambah lagi Kak. oh iya, Selamat Kak Sardian. selamat Putrinya. Kak siapa lagi nih, Kak Edi Bali ya? Balik Kak. Denpasar apa Badung apa? Oh iya Kak Layan. Oke, Badung Kak Layan. Badung ya. Badung. Sudah. Kalau Thailand Badung lain lagi biasanya. Itu Badung. apa udah jalan ya? Wah, jalan virtual. Oh, virtual ya? Oh, iya, virtual. Juga lumayan ya. Iya, virtual. Tapi oke deh, cerita langsung deh. Iya. Ya, silakan. Kalau saya kira kalau dari saya cukup ya. Apa namanya? Nggak ada tips yang khusus. Jadi kalau ngelihat Kak Irwan itu made in Kak Irwan, jadi punya branding sendiri, Kak Sardianus, that is Kak Sardianus. Mungkin saya punya pendekatan juga beda lagi, dan kita harus masing-masing punya brand ya, maksudnya nggak usah terlalu harus begini begitu, tapi ya niatnya sebesar-besarnya kita bisa useful bermanfaat buat orang lain. Mungkin kayak gitu ya, Pak Kiai Rafiq. Enggak enak juga saya ngomong ada Pak Kiai. Jam 8 karena ada kelas harus ini juga. Kemarin udah izin sama Kak Tri sama Kak Linda belum bisa sampai jam 2. Terima kasih. Terima kasih Kak Layan. Wah, luar biasa Kak Layan sudah memberikan semangat dan support kepada kita. Alhamdulillah ini juga baru bergabung dengan kita Kak Atikah ini untuk diberikan sambutan. Nanti dilanjutkan dengan teman-teman nih, Kak Edi, Kak Marsha, Kak Milka yang sudah ditunjuk. Kak Atikah itu pemimpin kursusnya kan? Iya Kak. Wah itu. Di jasa kakak tuh dibalik ada nama Kak Atikah. Ini kita kasih kesempatan Kak kepada Kak Atikah untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum Kak Atikah, monggo Kak di unmute. Kak Atikah. Videonya Kak. Ini empok kita. Assalamualaikum Kak Atikah. Oke, halo. Mungkin. Beliau di rumah sakit posisinya Kak. Rumah sakit? Putranya lagi kecelakaan hari ini. Masya Allah. Ya Kak Atika, kita mendoakan semoga putranya cepat sembuh. Kak Atika juga sabar-sabar. Nah, kita doakan semua yang Kak. Ya. Ya mungkin untuk selanjutnya nanti kita isi kepada kakak-kakak yang lain. Untuk selanjutnya karena Kak Atika mungkin ada
kendala Kak, atau kita kasih kesempatan kepada Kak Edi untuk memberikan terkait dengan pengalamannya selama melatih secara virtual. Silakan Kak Edi. Baik, kakak-kakakku semua, salam pramuka. Terima kasih buat Kak Rafiq, terus kakak yang lainnya, terus yang terhormat juga Kak Lion, ada Kak Sardinus, terus Kak Atika, sama Kak Irwan. Begini Kak, pulang kita dari Pusdik, kita merupakan pembawa golden ticket Kak, golden ticket. Orang yang berbeda pulang gitu ya, orang yang berbeda, orang yang sangat diandalkan gitu. Itu yang diharapkan gitu, itu yang diharapkan, orang yang diandalkan. Namun dengan hal itu kita merupakan sebuah titik emas bagi kita untuk melangkah ke depannya, melangkah ke depannya. Awalnya saya memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya, karena belum COVID kakak. Secepatnya saya menyelesaikan naratama saya, sehingga di ujung naratama saya tersandung COVID juga gitu, tersandung peristiwa COVID. Namun saya bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Namun gini Kak, kita gitu ya, kita harus mempunyai produk bagus Kakak. Jadi karena dikit-dikit lulusan Pusdiklatnas KPD 3 itu betul-betul hal yang berbeda dibilang sama rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kita harus memiliki sebuah brand baru ketika kita pulang Kakak, yang dapat kita tularkan sama teman-teman yang lain gitu. Kuncinya naratama kita harus selesai kakak untuk menunjukkan kualitas kita. Terus ketika kita tampil, kita tampil maupun luring maupun daring, itu kita harus mempunyai hal yang berbeda kakak. Jangan sekali-kali meniru apa yang sudah ditampilkan oleh senior kita gitu. Seperti katanya Kak Kak Sardinus gitu, yang saya ingat, ATM kakak gitu. Amati, tiru, dan modifikasi. Hal itu sangat sekali bermanfaat. Yang kedua saya ingat juga tentang pesannya Kak Irwan, tempalah besi masih panas. Nah, jadi kesempatan itu tidak saya buang sia-sia. Hari ini saya karena pandemi, saya tetap melaksanakan tugas saya di Pusdiklatdapnya untuk membuat data. Jadi produk baru yang saya buat untuk mendata anggota Pusdik yang ada di tempat saya. Jadi dia hanya memiliki barcode satu, tapi datanya sudah terrangkum semua. Itu tugas baru yang saya kerjakan di sini, sehingga segala kegiatan Pusdik saya ikut terlibat jadinya. Seperti itu. Itu sebuah investasi yang sangat bagus buat kita selalu tergabung dalam Pusdik gitu. Itu yang dapat saya sampaikan sama kakak-kakak tentang kegiatan virtual. Kita mempunyai inovasi baru Kak, tidak monoton kita menampilkan PowerPoint saja, tapi ada tolak baliknya dengan peserta juga, sehingga tidak membosankan sama pesertanya Kak. Itu sebuah trik buat kita, sebuah hal yang berbeda, sehingga mereka tertarik dengan kita. Itu yang selama ini saya lakukan, sehingga tampil-tampilan kita lebih ditunggu-tunggu dengan peserta-peserta yang lainnya gitu. Jadi tanpa memilah antara kelompok kita bilang senior kita antara junior kita, itu tanpa, jadi kita sama jadiin satu, tetap merendah dan tetap belajar terus, sehingga kita selalu bisa menggali ilmu-ilmu baru dari semua yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kakak. Saya kembalikan ke Kak Rafiq. Silakan Kak. Terima kasih ilmunya dari Kak Edi Murdiana yang sudah mentransfer ilmu kepada kita. Kita lanjut mendengarkan pemaparan dari Kak Riz Arianto
Monggo Kak Riz, silakan. Silakan suaranya Kak. Oke, wah, luar biasa nih Kak. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Suaranya ya. Terima kasih kakak-kakak karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya tanya kabarnya kakak-kakak dulu. Sehat kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat Kak kita Kak. Sehat. Alhamdulillah. Ya kakak-kakak, saya hanya menyampaikan sedikit aja. Kebetulan sama seperti Kak Putu tadi sampaikan. Tapi kalau Kak Putu peserta mungkin sudah kenal Kak Putu semua. Jadi triknya yang ditunggu dari Pusdiklatnas kemarin apa? Kalau saya yang ditunggu pelatih senior. Jadi sudah mencerca apa sih yang baru dari pelatih baru kata mereka yang senior. Jadi bagi saya ikut KPD Pusdiklatnas kemarin beban karena di sini pelatih seniornya kebetulan Rejang Lebong ngirim KPD terakhir 2007. Jadi KPD barunya di 2019 kemarin saya. Jadi ditunggu apa sih ilmu barunya, trik barunya seperti apa. Jadi yang nunggu bukan peserta karena saya tidak dikenal sama peserta, yang kenal saya itu pelatih di WhatsApp sebenarnya. Gitu kan. Tapi pada dasarnya kemarin waktu KPD pertama saya itu grogi karena yang saya hadapi ada 3 pesertanya itu guru saya waktu SMP. Jadi bagi saya kok guru saya ngajarin. Tapi ya saya bagi-bagi, saya ngobrol agak asik, agak enjoy, akhirnya ya terselesaikan juga. Sama seperti orientasi kemarin kepala sekolah, kebetulan saya dapat di kelas yang memang kelasnya itu rata-rata S2 kepala sekolahnya dan baru karena baru mutasi. Setelah baru mutasi ada orientasi kepala sekolah dari kepala dinas. Jadi saya diminta untuk ngisi salah satu tim pelatihnya. Makanya waktu itu saya ngisi pertama itu dapat PDKMK. Jadi kebetulan harinya hujan. Saya pakai sebenarnya kemarin memang mau diajak keluar sama saya. Tapi karena cuaca hujan saya tanya peserta, kakak-kakak mau main yang kira-kira kakak adik-adik kita rasakan ketika kita di lapangan nggak? Mau kata mereka kan. Oke lah kita keluar Kak ya. Yang kira-kira sakit silakan tinggal di ruangan saja. Setelah di lapangan mereka bermain, saya ajak bermain di dalam. Disimpulkan apa sih yang didapat. Nah, dari 8 metode itu rata-rata mereka tahu tidak penuh 8 tetapi bisa nyampe 2. Jadi materinya ya di 6 sampai 7 lah tersampaikan seperti itu. Tapi akhirnya saya simpulkan ketika closing materi saya. Tapi grogi alhamdulillah Kak. Sampai sekarang kalau ngisi pelatihan baik di kuartir cabang Rejang Lebong maupun ada pelatihan di sekolah, biasanya mengadakan pelatihan masih grogi. Ada kepala sekolah juga sekarang alhamdulillah masih grogi. Jadi intinya kayaknya saya perlu motivasi untuk percaya diri aja sih. Terus Naratama, alhamdulillah saya belum ada. Kata Kak Irwan tadi sih, kembali lagi ke Kak Irwan tadi, harus dekat dengan wakil binawasa kayaknya. Perlu PDKT kayaknya Kak. Itu jadi dari KPD kemarin, pulang KPD kemarin alhamdulillah sudah banyak dipercaya untuk kegiatan-kegiatan. Tapi itu tadi kalau saya, karena saya bukan guru, jadi ya saya kalau untuk teori mungkin kurang, tapi kalau untuk prakteknya saya bisa. Makanya setelah orientasi kemarin banyak kepala sekolah nelpon krangkring,
Kak Riz, bisa carikan saya pembina Kak Riz, bisa saya carikan. Jadi karena di sini tatap mukanya baru Kak, tatap muka baru minggu ini untuk SMA. Untuk SMP sama SD, kalau SD yang swasta yang anak saya sekolah sudah masuk, tidak kenal COVID. Jadi masuk full tiap hari, full sampai jam asar baru pulang gitu. Cuman kalau yang sekolah yang lain baru Senin kemarin. Kebetulan saya di Kuarcap, sebelah Kuarcap ini malahan di lockdown sekolahnya karena kemarin baru ada yang positif peserta didiknya. Kalau untuk kegiatan pramuka di sini tidak jalan, masih semuanya tidak berjalan untuk ekstrakurikuler, tapi untuk kegiatan binawasa dan atas cabang alhamdulillah masih tetap jalan. Kami sekarang alhamdulillah punya waktu banyak untuk turun ke kuartir ranting. Insya Allah minggu depan mau ngecek kesiapan KMD di Kota Padang. Kota Padang bukan Padang kota di Sumatera Barat, tapi kecamatan di tempat ini Kota Padang. Terus insya Allah nanti 3 bulan ke depan direncanakan oleh yayasan tempat saya membina pramuka itu ada KMD. Tapi kalau saya yang jelas untuk jadi seorang pelatih masih butuh banyak kerja. Pengalamannya, kalau pengalaman berbagi pengalaman yang jelas misi KMD itu masih gemeteran. Enak jadi panitia ternyata dia tidak pelatih. Terima kasih Kak, itu aja pengalaman saya. Yang jelas grogi itu mengisi materi itu sangat pertama kali. Saya aja sampai sakit perut kemarin waktu ngisi orientasi. Itu Kak dari saya pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Riz yang sudah memberikan pengalamannya terkait dengan dunia kepelatihan. Kita lanjut selanjutnya karena ada sesi waktu. Kak Milka, silahkan Kak Milka. Wah, oke. Ya, makasih Kak waktunya. Apa kabarnya kakak semua? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, baik-baik ya. Salam hormat Kak Iwan, Kak Tika, Kak Sardi sama Kak Lain, tapi udah keluar ya, ada kegiatan. Langsung saja, kemarin usai ke KPD, ya puji Tuhan langsung dipercayakan untuk mendampingi KML, tapi pada saat itu belum membawakan materi sih, masih yang sisi-sisi pertama seperti dinamika kelompok, kemudian jadi moderator seperti itu. Jadi masih tahap-tahap penyesuaian. Ini dengan Kak Erni juga sih, sama Kak Erni sama Kak Victor. Nanti mungkin Kak Erni bisa nambah-nambah ya. Iya, jadi selesai dari KPD kemarin ada 3 kursus yang dilibatkan. Yang pertama KML, tapi itu belum membawa materi, hanya sebatas tadi dinamika kelompok, kemudian menjadi moderator, menyiapkan bahan-bahan evaluasi seperti post-test kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada KMD. Nah, untuk KMD ini sudah dipercayakan untuk membawakan materi. Hanya memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Riz, perasaan yang sama juga, ya, agak gugup seperti itu. Ya kuncinya ya harus persiapan, tentunya persiapan baik fisik ya tentunya, kemudian mentalnya harus percaya diri gitu ya, kemudian fisik harus sehat. Tidak mungkin kita mau membawakan materi tapi dalam keadaan sakit seperti itu, kita pun tidak nyaman, peserta pun apalagi pasti lebih tidak nyaman. Kemudian kita juga harus tahu latar belakang peserta kursus seperti apa, misalnya guru ataukah dari luar pendidikan seperti itu, sehingga materi yang kita bawakan juga kita bisa menyesuaikan metode penyampaiannya seperti apa sehingga bisa menarik bagi peserta kursus. Dan yang tadi juga disampaikan untuk pesertanya sendiri, rata-rata guru yang ikut, dan yang lebih bikin shock adalah yang ikut adalah guru-guru SMA saya juga. Dan di sini bagaimana saya ditantang buat bisa enjoy ada di depan. Mungkin ngajar tuh hal biasa buat saya karena ngajar anak-anak SD, tapi kali ini ngajar orang dewasa dan kebetulan adalah guru-guru SMA saya sendiri. Tapi ya tabrak saja gas gitu. Harus terbiasa. Kalau nggak dibiasakan ya kita tidak akan pernah bisa gitu. Jadi ya sudah, modal keberanian, modal percaya diri, tabrak gas, tancap gas. Dan ya puji Tuhan ngalir gitu, kemudian bisa enjoy, bisa percaya diri.
menganggap peserta kursus sebagai teman sejawat yang semulanya dulu mungkin tampil depan kita sebagai guru, pada saat itu bisa bergandengan tangan, bermain sama-sama seperti itu. Jadi ya intinya percaya diri, tabrak aja gitu. Dan untuk KMD yang secara virtual terakhir kemarin, itu virtual pertama kali dan kayaknya terakhir karena jadi bahan evaluasi juga buat kami. Di sini yang pertama, materi yang tersampaikan sepertinya kurang efektif, masalah waktu yang kurang, kemudian jaringan yang juga tidak mendukung, sehingga KMD secara virtual kemarin saya rasa sangat tidak efektif untuk dilaksanakan, khususnya di daerah kami di Merauke. Tapi mungkin dari kakak-kakak sekalian bisa berbagi sebentar bagaimana pelaksanaan KMD virtual tempat kakak, apakah bisa berjalan dengan baik. Untuk metode pelaksanaannya pun sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak monoton, tetapi ya itu kembali ke masalah jaringan, kemudian masalah waktu yang tidak cukup, sehingga bagi saya untuk KMD virtual itu sangat tidak efektif gitu. Kemudian kegiatan pramuka sampai saat ini pun tidak berjalan karena kami di sini juga kasus positifnya juga selalu nambah, tidak berkurang, sehingga masih lockdown, kemudian kegiatan sekolah juga masih di rumah ya. Jadi ya semuanya masih terbatas kegiatannya. Mungkin itu saja dari saya kakak. Terima kasih. Salam pramuka. Kepada Kak Milka yang sudah memberikan pengalamannya, tadi kita sudah mendengarkan dengan baik pemaparan dari Kak Milka. Kita lanjut selanjutnya kepada Kak Mas Luin. Wah, ini sudah siap Kak Mas Luin ini. Wah, silakan Kak Mas Luin. Wah. Udah pelatih nih, Lirin. Baik, makasih Kak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, makasih kakak sekalian yang dihormati Kak Irwan yang alhamdulillah masih menemani kita. Kakak yang lain sudah leave duluan. Pengalaman saya kakak sekalian, saya belum merasakan melatih secara virtual ya. Padahal itu sudah saya inginkan dan insya Allah sudah saya persiapkan gitu ya. Kalau bilang ngajar, alhamdulillah sudah pernah ya, sebelum KMD ya. Dan KMD baru pertama kali dan penuh tantangan, memang benar kata Kak Layan ya. Jadi seorang pelatih itu harus ya siap dengan ini ya, dengan mendadak gitu ya, mendadak yang nggak pernah kita sangka sebelumnya gitu Kak. Jadi saya itu melatih di lingkungan Pondok Pesantren Al-Gontori Tangerang Selatan. Jumlah yang saya latih itu 220. Bayangkan ada 220, 110 putra, 110 putri, dan itu adik-adik usia penegak. Kan di pondok itu kelas 5 atau kelas 11 itu kan harus ikut KMD. Jadi ya saya serasa membina adik-adik penegak aja, belum ngalamin pengalaman seperti Kak Aris sama Kamil Kak tadi ya, belum ngalamin seperti itu. Sehingga ya itu tadi seperti kalian sampaikan, seperti tidak ada koron karena itu anak yang di pondok nggak pernah keluar dari pondok. Jadi tamunya ke dalam kita juga di rapid. Jadi kalau kita rapidnya reaktif ya kita nggak boleh ngelatih, nggak jadi ngelatih. Sampai kita nginep di situ semalam, yang malam terakhir malam renang kita nginep. Itu luar biasa pengalamannya di situ. Dan ya namanya ada di penengah, jadi ya pelukan, kemudian mereka yel-yel dan lain sebagainya itu luar biasa. Dan yang paling mengagetkan saya juga adalah ternyata melatih itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita melihat Kak Irwan, Kak Layan, kakak yang lain tuh melatih kita, saya udah kebayang gitu. Pasti di balik layar tuh beliau-beliau sangat super sibuk. Yakin, karena begitu saya ngelatih, kayak gimana? Baru ngelatih pertama Kak, langsung dipercaya jadi Sespim Sus. Jadi saya langsung ditunjuk jadi sekretaris Pim Sus. Enggak dibekali sama sekali. Apa sih kerjaannya apa, pokoknya langsung dikasih file, langsung dikasih kopian, saya ngopi di hadis eksternal, langsung suruh ngarang sendiri, bikin kriteria sendiri, pokoknya panduannya itu ya udah otodidak. Akhirnya oh kayak gini nih, tapi ya kita akhirnya belajar di situ. Sehingga karena sudah dipercaya jadi sekretaris Pim Sus ya langsung pada dorong-dorong ke saya terutama ya, dan teman-teman yang baru gitu kan, itu langsung ayo lanjutkan KPL gitu. Ya siap saja, tapi saya nunggu di Posdiklatnas, saya bilang gitu, kan dekat rumah, kan rumahnya Cibubur. Dan di situ pengalamannya banyak sekali kakak sekalian, dan yang saya dampingin itu Pim Susnya
sudah umurnya hampir 60, beliau udah senior banget, tapi percaya sama saya, terutama kampus Istiqlalnya juga percaya itu, sehingga mereka memberikan kesempatan saya untuk eksplorasi kemampuan ya, paling tidak biasa pegang sekretaris kalau di beberapa kegiatan sih nggak kagok gitu diminta untuk itu, tapi luar biasa namanya antara melatih, bayangkan pelatih yang dijadwalkan untuk kelompok saya itu sekitar 72, itu hanya 5 yang aktif hanya 2, yang standby hanya saya sama Pinsus, itu aja. Jadi ya melatih, yang ngurusin rekap absen, yang nyiapin PPT, yang latih di lapangan, yang ngurusin ngoprak-ngoprak untuk sholat, Masya Allah itu luar biasa. Tapi adik-adiknya keren gitu, adiknya mau aja, ya terus nih ganti seragam nih, ganti kaos, ganti, itu luar biasa Kak. Jadi itu pengalaman tersendiri, dan dimonitoring juga oleh Kapusdiklat, Kapusdiklat capnya itu juga mengacungkan jempol, bagus lanjutkan gitu. Jadi itu pengalaman saya melatih di Tangsel yang luar biasa, bagaimana kita meng-create materi yang sekian banyaknya, dan ini Kak Irwan kita kami tidak memakai segmental, masih pola lama. Karena apa? Ini adik-adik penegak, jadi udah pokoknya dikeroyok aja semuanya materi, sampaikan mulai dari sejarah ya, kemudian materi-materi metode bermain semuanya dikeroyok semuanya. Yang paling melelahkan adalah di lapangan. Karena apa? Di lapangan kita ngelatih bengok-bengok itu kan, bengok-bengok itu apa ya? Teriak-teriak. Tapi habis itu kita tetap bikin absen, ngerekap nilai. Orang cuma baris dinilai gitu kan. Ada pemilihan ketua kelompok dinilai. Kemudian apa itu? Ya Allah, ini banyak banget nilainya, sekian banyaknya, nggak kepikiran saya. Apalagi kakak pelatih kayak Kak Irwan dan lain-lain di balik layar tuh pasti wah ininya udah muter-muter lah gitu. Makanya ketika kita lihat kakak pelatih yang di depan kita itu tektokannya bagus, kemudian habis ini ada yang namanya pelatih piket ya, Kak Irwan ya, ada pelatih piket, ada pelatih, itu saya paham semua, oh kayak gini nih. Jadi langsung saya mencoba menginternalisasikan ke diri saya. Repotnya seperti itu, makanya pantas itu ketika kita selesai pelatihan, adik-adik penegak yang saya itu mereka puas, senang gitu, bangga, dan pokoknya pengen ketemu sama kakak-kakak pelatihnya karena kita ternyata memberikan kesan. Jadi saya 3 hari teori, 3 hari di lapangan itu benar-benar berkesan gitu, dan apa yang saya dapatkan dari Pusdiklatnas ya banyaklah saya tumbahkan di sini, terutama karena saya di kuartir ranting saya kan tendangan Gunawasa sering ngomporin, dan alhamdulillah dari sebelumnya belum pernah ada yang ikut KPD, saya komporin nggak langsung 8 lulusan KML yang udah lama-lama tuh langsung mau pada ikut. Ayo ini KPD-nya virtual, ikut aja, langsung ikut. Walaupun belakangnya ada beberapa di sini ya, yang penting ikut aja. Jadi sayalah yang ya alhamdulillah melahirkan pelatih baru ya dari kuartir ranting saya itu di Bondoaren 8 orang. Itu udah ya kebanggaan dan luar biasa itu bagi kuartir cabang ya, karena tahu-tahu muncul ini, saya tukang ngomporin aja sih gitu. Dan mudah-mudahan ini berlanjut, dan memang itu yang pengalaman. Terus dari sisi idealitas Kak Irwan, memang di kuartir cabang Tangerang Selatan, walaupun ini adalah penyangga ibu kota Jakarta ya, tetap butuh support ya, tetap butuh orang yang ya terus menemani kita, walaupun ada Kak Pri yang di Kuarnas, andalan Bina Muda, tetap beliau bagian pelatih kita, tapi di teknisnya kita masih banyak perlu menata, karena ketika ditawarkan melatih itu di kuarcap yang lain rebutan. Ini di tempat kami banyak yang tidak bisa, sementara kita terjunin misalnya nyewa Kak Pri nggak bisa, nyewa Kak Rafiq nggak bisa, nyewa Kak Irwan nggak bisa. Jadi banyak yang nggak bisa berhalangan, nggak bisa dan sebagainya, apalagi musim pandemi gitu ya. Nah, dan saya sering menawarkan gimana kalau KMD virtual di Bondoaren sudah ada 10 pelatih alumni KPD, masa nggak bisa? Dia juga nggak berani juga, belum siap gitu, perangkatnya belum siap. Padahal kalau saya di gugus depan ya mau virtual model apa aja, insya Allah kita sudah siap, kita biasa PJJ ya. Nah, tapi kita menunggu karena kan paling bagian maupun ada kampus di Pelacap yang tetap kita ikutin arahan beliau. Itu pengalaman saya, yang mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk tetap mengabdi ya. Harus saya gitu, pelatih itu adalah yang mengabdi, sejatinya mengabdi, karena yang kita ini adalah orang-orang dewasa. Terima kasih Kak. Saya sambil ini ya, saya sambil ada acara di sekolahan soalnya.
ada doa bersama, ada almarhum yang banyak ini di tempat di sekolah kami. Terima kasih Kak Irwan dan Kak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mas Muin dari Tangerang Selatan yang sudah bercerita, berkisah dan juga memberikan pengalaman Kakak Mas Muin menjadi pelatih di salah satu pondok Al-Gontori. Kalau Al-Gontori berarti alumni Gontor. Kebetulan saya juga alumni Gontor saya. Jadi lumayan banyak tahu Kak. Terima kasih Kak ya. Nah, kita lanjut kepada Kak Pri ini, nanti ditutup oleh Kak Irwan sebagai closing statement. Ini kita Kak Pri selaku penggiat dari kita. Silakan Kak Pri. Terima kasih Kak Rafiq. Nah, selamat malam Kak Irwan, kakak-kakak semuanya. Salam Pramuka. Salam. Jadi berawal dari chatting yang di grup bahwa Kak Irwan kok menyambut yang luar biasa banget. Yuk kita bincang-bincang, teman-teman, bincang-bincang santai aja, tidak perlu harus secara formal gitu. Karena kebetulan udah lama sekali kita nggak bertemu. Akhirnya saya kontak biasa teman-teman. Terima kasih pada Kak Musyafir yang luar biasa langsung menawarkan Zoom-nya yang premium. Kemudian saya kontak Kak Rafiq tolong dong untuk jadi moderator. Kak Heri, mungkin Kak Heri lagi berhalangan juga. Terima kasih pada kakak-kakak semuanya yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Sharingnya, kalau saya sendiri di Jakarta Selatan mungkin Kak Irwan udah paham banget. Kita punya pelatih yang handal, yang banyak di Jakarta Selatan. Tetapi seperti yang saya dapat arahan dari Kak Irwan bahwa udah pokoknya lakukan aja yang bisa dilakukan. Kemudian tulis, modelnya berbasis tulis saja data. Jadi saya tulis apa yang pernah lakukan. Kalau secara terjun langsung memang enggak, saya masih beberapa kali pengamatan melihat KMD, kakak-kakak pelatih senior. Kemudian hanya pada saat di lapangan pernah pesertanya adalah KMD dari UIN Jakarta. Namun mereka anak UIN ini bukan anak Rasananya, tapi anak PGSD yang notabene-nya mereka belum pernah pramuka dan seragamnya luar biasa banget. Jadi seragamnya masih berantakan, tapi mereka karena jurusan PGSD diwajibkan oleh kampus harus ikut KMD, akhirnya ikut. Nah, pada saat di lapangan saya sebenarnya tidak diberikan untuk materi secara khusus untuk terjun gitu, enggak. Saya hadir ngamatin. Kebetulan kok pelatih yang ditunjuk belum hadir gitu. Terus materinya adalah tentang pengembaraan bivak. Ya sudah, berdasarkan pengalaman yang sudah pernah ikut, saya ngelihat dari beberapa pelatih senior di Jakarta Selatan itu kita punya Kak Aris yang luar biasa, Kak Irwan yang luar biasa, Kak Atika. Kita memang punya pelatih-pelatih nasional yang hebat-hebat di Jakarta Selatan ini. Jadi ya udah saya kemas untuk bivak tersebut. Ya, alhamdulillah nggak ada kendala sih. Kebetulan karena pesertanya adalah para mahasiswa UIN yang memang pramukanya belum tahu. Jadi saya masih tertolong di situ. Tapi kemudian yang saya lakukan adalah jadi panitia pelaksana musran yang banyak sekali kendalanya, banyak dibantu. Saya konsultasi pada Kak Irwan juga. Kemudian di sekolahan juga kita sudah waktu itu bersurat akan mengadakan KMD khusus untuk di SMA tempat saya, SMA 90. Kita mau ngadain, tapi pas mau mengadakan kena COVID, mundur lagi. Nah, ketika saya ajukan mau virtual, kepala sekolahnya tidak bersedia. Karena kalau guru-guru SMA itu agak berbeda penataannya. Kalau virtual, tidur dimatiin, tinggal tidur nanti. Jadi kita nggak mau seperti itu, tapi kita mau mengadakan KMD untuk
secara langsung nih, kita akan bersurat kembali ke kampus di Cap di Jakarta Selatan mengadakan. Jadi sekali lagi terima kasih pada kakak semuanya sudah hadir. Insya Allah nanti kita akan nyambung silaturahmi kita, tetap bahwa kita masih satu keluarga, kita tetap mengusung ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya tetap termotivasi untuk berlanjut ke KPL, kita reunian bersama-sama. Mudah-mudahan bisa terwujud segera. Tahun 2022 mudah-mudahan keadaan sudah lebih membaik. Tapi kita nggak tahu juga karena dari Pusdik Latnas juga belum tahu programnya apakah KPL akan diadakan atau enggak, tapi kita masih menunggu jadwalnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Salam Pramuka. Terima kasih kakak semuanya. Saya kembalikan pada Kak Rofiq. Terima kasih. Terima kasih Kak Pri ya, yang sudah menginisiasi ya, kegiatan pertemuan virtual kita pada malam hari ini. Dan mohon maaf kepada kakak-kakak semua. Sebenarnya kita ingin masing-masing kakak-kakak ini diberikan kesempatan untuk memberikan pengalamannya. Tapi terkait dengan waktu dan efisiensi dan juga biar ada rasa penasaran, kita bisa berlanjut di season-season yang selanjutnya. Bisa dijadwalkan lagi Kak Pri, minggu atau 2 minggu lagi lah, atau 3 minggu lagi kita bertemu lagi dalam season seperti ini, biar ada waktu-waktu tertentu nanti kita sharing pengalaman, sharing kegiatan dan lain sebagainya. Sebagai closing statement, kalimat penutup dan juga untuk mengakhiri nanti kita minta kepada Kak Irwan untuk memberikan closing statement. Silakan Kak. Baik, kakak mohon izin. Saya ada menyampaikan 3 slide saja. Boleh saya kasih kesempatan untuk share Kak Musafir. Silakan Kak Musafir dijadikan host atau co-host. Bagaimana? Ya, jadi kakak-kakak yang akan saya tampilkan ini adalah pada saat itu saya peserta KPL. Dan saya sangat bersiap waktu itu untuk bisa ikut KPL. Karena waktu itu saya sudah jadi wakil sekretaris Pusdikrada. Walaupun baru KPD, saya sudah wakil sekretaris Pusdikrada, didorong oleh keluarga cabang saya. Kemudian karenanya saya merasa, kalau gitu saya harus serius nih di dunia pelatihan. Maka begitu kami di Jakarta mempersiapkan KPL, waktu itu saya ikut jadi panitia plus peserta. Saya niat banget untuk ikut KPL itu. Dan di akhir kegiatan KPL tahun 2014 pada saat itu ada kesempatan diminta peserta itu membuat semacam profil pelatih Jakarta. Ya, profil pelatih Jakarta. Saya hanya sebelum jadi peserta. Dan inilah yang akan saya sajikan kepada kakak-kakak semua. Yang pertama itu pertanyaannya AADP, bukan AADC Kak Linda ya. Kalau AADC zaman kita masih muda dulu lah ya Kak Indri ya. Sorry, ini sudah zaman dahulu kala. Kita ganti jadi AADP. Ada apa dengan pelatih? Ini saya yakin juga terjadi di lingkungan kita, di tempat kita masing-masing. Yang pertama adalah orangnya itu aja. Kalau memang sebagian pelatih Pusdik itu cuma punya ada 8 orang, 10 orang, kalau ketemunya orangnya itu saja biasa. Ya orangnya nggak ada lagi, seperti diceritakan Kak Mas Luin tadi. Tapi bagi sebuah Pusdik Lacap yang misalnya punya 80 orang terdaftar sebagai pelatih, kemudian yang muncul itu saja, nah itu masalah. Ini Kak Pri, ceritanya begitu kurang lebih kita di Jakarta Selatan ya. Jadi yang muncul itu aja dari 80 orang terdaftar, yang muncul ya 20-15 itu. Ya, tapi mungkin juga di tempat lain begitu. Ya. Ada yang berikutnya spesialis. Kalau zaman dulu kakak-kakak sebelum tahun 2018 itu kan kursus, mungkin kakak-kakak masih ingat ya waktu kita KMD dulu.
dibagi per jam, 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran, PDKMK 1 sendiri, ya kan pelajarannya, materinya sendiri-sendiri. Nah, ada yang spesialis, maunya nyampaikan materi yang itu-itu aja. Oh, saya paham yang ini. Yang lain dia nggak bilang dia nggak paham, malu kalau bilang dia nggak paham. Cuma saya maunya materi yang ini. Jadi kalau perlu jamnya dirubah nggak apa-apa, yang penting materi saya yang ini. Itu masih ada dulu. Saya nggak tahu apakah sekarang di tempat kakak-kakak masih ada yang gitu. Ya. Ada juga yang metodenya itu aja. Ceramah dan ceramah. Ceramah, tanya jawab ceramah. Emang kita mau diceramahin terus apa gitu ya? Ceramah terus. Mending kalau kayak Kak Rofi ceramah dapat duit aja. Ceramah aja gitu ceritanya ya. Nah, metodenya itu saja. Candaannya, lagunya itu saja. Sampai kita bisa pasti habis ini dia nyanyi ini, pasti habis ini dia lagunya ini. Udah ketandaan, Kak Linda, ya, udah ditandain gitu. Nah, kemampuan IT-nya minim, wah, berasa jago di lapangan, begitu ketemu komputer gagap, ya. Kemudian pelit ilmu. Ini ciri-ciri orang Urdu, orang zaman dahulu Kak. Semoga yang begini nggak ada lagi. Ya. Padahal Badan POL mengatakan bahwa setiap pramuka itu berhak atas pembina yang terlatih. Pembinanya saja harus terlatih, apalagi pelatihnya benar-benar harus terlatih. Ya. Makanya kemudian yang dibutuhkan dari seorang pelatih itu adalah ya latihan. Tadi makanya beberapa kakak-kakak kita yang sudah bercerita berasa dapat pengalaman itu dengan mencoba, eksplorasi. Ya coba tulis, evaluasi, coba tulis, evaluasi, itu terus. Saya, kakak-kakak, orang gila catatan. Catatan saya ikut KPD itu sampai sekarang masih saya baca. Catatan game apa yang bisa saya mainkan itu masih ada saya catat. Lagu apa yang bisa saya nyanyikan saya catat. Kak Musafir, dulu itu saya makhluk tidak bisa bernyanyi. Ya, saya tuh sukanya upacara, kasih aba-aba siapa, ucapan, apa paham saya. Tapi suruh nyanyi Kak Linda, ampun, bener saya, ampun, saya nggak sanggup nyanyi. Aris, saya nggak sanggup nyanyi. Itu entah suara saya yang parau, entah suara saya tiba-tiba hilang, entah tiba-tiba lupa lagu, pokoknya nggak bisa nyanyi saya zaman dulu. Nah, tetapi kemudian saya ingat betul bahwa pramuka itu ya nyanyi. Dan itu memberikan kesempatan kita untuk berpikir antara satu materi dengan materi berikutnya, kita nyanyi dulu deh. Kasih jeda untuk diri sendiri, kasih jeda buat peserta kita. Jadi, ayo kakak-kakak yang sekarang Kak Aris sudah punya berapa lagu, Kak Endri sudah punya berapa lagu, dikolek coba. Kak Ilka punya berapa lagu, ya Kak Erni, nah, saya nggak tahu Kak Erni apakah lagunya Apusik Tiko Kondau terus atau yang lain ganti yang lain ya. coba dicatat kita punya lagu apa saja. Saya bahkan saya catat. Oh, habis ini saya punya lagu ini, habis ini saya punya lagu. Ya, jadi cobalah bernyanyi lebih riang. Nah, saya tidak akan masuk ke profil pelatih Jakarta. Mungkin kesempatannya nanti saya sampaikan di kesempatan yang lain. Saya cuma ingin bercerita bahwa kakak-kakak jangan hanya menunggu pelatihan. Jangan nunggu ada KMD, KML, gelang ajar, ya entah kapan tahu kita bisa ikut. Karena situasinya pandemi, akhirnya pelatihan tertunda dulu. Tetapi coba kita ingat fungsi kita di luar pelatihan. Nih, kita customer service, call center 24 jam. Ya, saya nggak tahu Kak ya, kalau di handphone saya ini, barusan tadi ada teman dari Makassar namanya Kak Irwan, ada nggak bahan diklat untuk latih, untuk pusdiklat? Ada aja terus pertanyaan-pertanyaan seperti ini, termasuk dari Kak Prihantoro. Kak Irwan, kalau ini pertanyaan gimana? Tapi itulah fungsi kita. Walaupun saya mungkin tidak bisa langsung menjawab, tetapi konsultasi kita jadi customer service, jadi call center itu adalah resiko. Pilihan yang kita buat akibat kita memilih jadi pelatih. Ya, jadi mesti siap-siap. Yang berikutnya, kita itu referensi, library. Teman-teman tuh beranggapan kita tuh serba tahu. Oh, apalagi Kak Endang ya, lulusan Pusdiklatnas, Chandra di muka, luar biasa. Awas aja kalau nggak tahu. Seperti Kak Aris bilang tadi,
waduh Kak Irwan, saya yang nanya ke saya tuh pelatih senior. Ya iya, resikomu Karis. Datang ke Jakarta ikut pelatihan di Pusdiklatnas, ya mereka nggak akan tanya sama pelatih yang dilatih di daerah. Nggak butuh, ya kayak dia. Jadi ya pasti kita yang di nasional ini, lulusan nasional kayak Andri, kita yang memang dikejar orang. Jadi referensi kuat. Jadi jangan sampai kita kalah di referensi. Jangan lupa kakak-kakak kita punya lab namanya Gudep. Jadi kalaupun kita, saya misalnya tidak punya basis Gudep karena sekolahnya Gudep saya Gudep wilayah, saya tetap masuk ke sekolah-sekolah. Saya tetap masuk ke sekolah-sekolah. Dimanapun saya bisa terlibat untuk bisa membantu proses. Kadang-kadang saya tuh sudah nggak tahu lagi status kemahiran saya. Kadang-kadang anak-anak siaga yang saya hadapi, kadang-kadang yang saya hadapi itu anak-anak penggalang, anak-anak penegak gitu. Tetaplah kita bergaul dengan gugus depan. Bagi kakak-kakak yang sekarang memang punya gugus depan, bersyukurlah. Ya karena di situ benar-benar lab kita. Ya, jangan coba-coba pinter menyampaikan kepada calon pembina atau pembina kalau seandainya kita sendiri nggak pernah merasakan diri kita. Nah, ini tadi, siapa tadi yang ditanya terus? Kak, siapin dong kita pembina. Nah, karena memang menjadi pelatih itu kita menjadi divisi HRD, Human Resource Development. Tugas kita membantu gugus depan itu untuk memantau, menseleksi, mendidik, dan menyalurkan pembina-pembina. Ya, kalau kita bisa melaksanakan fungsi ini, insya Allah gugus depan kita terbantu. Ya. Nah, itu saja. Nanti, apa itu profil pelatih? Nah, untuk Jakarta saya belum buka dulu sekarang. Tapi intinya kakak-kakak tadi yang sudah berkesempatan untuk aktif di dalam pelatihan, baik virtual maupun tidak, temukan cirimu sendiri. Temukan ciri sendiri. Boleh tadi pakai prinsipnya ATM, Kak Putu bilang, gayanya saya suka gaya Kak Layan. Kak Layan tuh gayanya khas loh. Kakak-kakak mungkin merasakan bagaimana Kak Layan tuh santai, cool, lama-lama digiring terus kita. Ada yang pelatihnya sukanya speednya tinggi, ngebut terus, lupa ngerem, ngebut terus lupa ngerem, dan sebagainya. Nah, kakak-kakak harus bisa menemukan ciri kakak sendiri. Ya, nanti lama-kelamaan akan terbentuk seperti apa. Apakah kemudian kakak mau stagnan? Jangan juga. Bisa jadi nanti kakak merubah lagi gaya, eksplorasi gaya baru, cari cara baru. Tetapi caranya satu, coba. Caranya satu, coba. Jadi kalau belum dapat kursus, ya bikin gelang ajar. Kak, boleh nggak saya bikin gelang ajar sendiri? Bisa saja, lapor sama Pusdik, kumpulin beberapa orang pembina dari satu sekolah. Kakak yang bilang, kakak, tolong ya kita bikin gelang ajar, saya menyediakan diri. Wah, jadi jangan nunggu perintah dari Pusdik. Jangan nunggu perintah dari Pusdik. Kalau mau, ya kakak yang berinisiasi, kumpulkan 10-15 orang pembina, kakak latih, jadikan itu gelang ajar portofolio. Ya, jadi kalaupun kakak belum selesai naratamanya, ini tugas-tugasnya sudah selesai. Yang lain sudah selesai. Itu saja kakak-kakak, tetap semangat. Ya, saya senang sekali. Belum ada, bahkan saya melaksanakan KPD 2 kali di Jakarta, belum ada nih yang manggil-manggil saya lagi. Ini KPD ini udah berapa kali aja nih ngajak saya ketemu ya. Jadi saya nggak tahu nih kenapa kok saya jadi cinta banget nih sama kelompok yang satu ini. Beneran ya, jadi saya bikin KPD di daerah saya sendiri 2 kali. Mereka nggak ngundang-ngundang saya lagi. Yang ngundang justru teman-teman dari daerah dari KPD nasional. Jadi tetap semangat kakak-kakak. Kapan waktu kita boleh agendakan pembahasan yang lebih tajam. Jadi misalnya apa saja topiknya ya yang mungkin direncanakan dan kakak siapkan sendiri. Kita latihan, kita pemanasan, kita latihan. Kalau sesi virtual, misalnya Kak Indri mau menyampaikan tentang memasak rimba, silakan. Kak Linda, bagaimana caranya membuat tuntutan hukum? Oh, silakan. Silakan. Kak Putu, misalnya bagaimana mengelola budaya? Silakan. Jadi kita punya topik yang agak sedikit tajam yang bisa kita bahas karena pengayaan, Kak. Karena
Nanti kakak-kakak ketika kita sedang dalam posisi di depan kelas tiba-tiba blank, ya, dengan kayaknya kita akan sesuatu, ya, akan keragaman ilmu, kita akan punya pengalih. Jadi kita nggak ada namanya dead air. Kakak-kakak saya nggak tahu apakah kakak-kakak pernah merasakan yang namanya dead air, mematung, diam, blank, itu nggak tahu apa-apa. Mungkin pernah. Ya, nah, tetapi kalau kita punya kekayaan khasanah pengetahuan, itu bisa jadi bahan untuk membuat dead air hilang. Saya kerja di radio 15 tahun. Buat orang radio, dead air 1 detik, 2 detik itu bermasalah. Jadi kalau penyiar sampai diam 2 detik, itu masalah. Jadi nggak boleh ada dead air. Bayangkan ya, 2 detik, 3 detik saja kalau kami di radio siaran, nggak boleh dead air. Kalau TV, penyiarnya bengong masih ada gambar. Tapi gimana kalau seandainya radio nggak ngomong, udah nggak ada apa-apa, blank, ya. Tuh Kak Tri udah nantangin gimana kalau latihan melatih virtual sesama kita. Udah materinya usul saya Kak Linda nih, Kak Linda sama Kak Mas Uli. Itu saja dari saya, kakak-kakak. Mohon maaf saya nggak ganggu waktu kakak-kakak lagi. Intinya saya senang sekali bisa bersama kakak-kakak, silaturahmi bersama kakak. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Irwan terkait dengan closing statement Kak Pri dan kakak-kakak yang lain. Kak Irwan berharap ada kegiatan lanjutan dari kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah doa agar kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa kita, agar kita selalu exercise ya, sampai terakhir di ujung kehidupan kita. Saya berharap dan minta bantuannya kepada Kak Musafir dari Sulawesi Selatan untuk memimpin doa. Monggo Kak Musafir. Musafir. Silakan Kak Musafir. Siap Kak. Gimana Kak? Oke, doa Kak. Monggo Kak. Oh iya. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Saya pimpin dengan agama Islam, bagi yang kakak-kakak agama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, dengan pertemuan kami pada malam hari ini, semoga kami dapat terus menambah ilmu kami, dapat terus mengabdi kepada negara kami, dapat terus mengembangkan diri kami melalui bakti kami di Pramuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak. Diucapkan terima kasih kepada Kak Musafir yang sudah membacakan doa. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan bisa menjalin silaturahmi. Kita tunggu gebrakan selanjutnya, terutama dari Kak Pri dan yang lainnya, agar ada kegiatan lanjutan. Mungkin itu saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan baik dan kesalahan dalam menyampaikan sesuatu yang baik datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.